Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, channel YouTube kami yaitu Rafiq Channel. Tolong subscribe dan share. Insya Allah Anda tidak ketinggalan bicara kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah kuberikan, akan kutambah kenikmatan itu. Tetapi apabila kamu mengkufuri, mengingkari daripada nikmat-nikmat yang telah kuberikan, ketahuilah bahwa siksaanku, kata Allah, sangat pedih. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila dihitung-hitung dengan kenikmatan yang telah kuberikan, maka tidak akan terhitung. Karena sangat banyaknya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Para alim ulama yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, jamaah yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita mudah-mudahan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, ahlinya, dan seluruh para sahabatnya, dan juga kepada kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah juga, amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, baiklah sejenak kita menyampaikan tentang orang yang diam. Diam atau mendam. Nah, diam ini mempunyai beberapa arti. Ya. Yang pertama, diam di saat orang marah. Ada orang marah, kita diam. Nah, itu diperbolehkan diam. Bagus diam. Kalau ada orang marah, apalagi kalau marahnya sudah memuncak, itu lebih afdal diam kita diam saja. Nah, itu bagus. Yang kedua, diam saat belum tahu fakta sebenarnya. Tidak tahu fakta yang sebenarnya, kemudian kita diam. Nah, itu diamnya orang yang melaksanakan demikian itu adalah lebih baik daripada berbicara nanti gak karuan-karuan. Itu lebih afdal diam. Yang ketiga adalah
Diam jika perkataan belum bisa, perkataan itu bisa merusak persaudaraan. Apabila berkata menjadikan merusak persaudaraan, maka itu lebih afdol diam saja. Atau dalam hadis dikatakan fal yakul khairon aw liyasmut. Berkatalah kalau kamu kira-kira menjadi baik, dan apabila tidak bisa menjadi baik, bahkan bisa merusak, lebih baik diam saja. Nah, itu. Jadi berkata, kalau bisa memperbaiki, tapi kalau tidak bisa memperbaiki, daripada berkata lebih baik diam. Nah, yang keempat, diam saat prasangka buruk. Jadi daripada melaksanakan prasangka, berkata tapi menjadikan buruk situasi itu, ya itu lebih afdal diam. Diam saja. Karena kalau kita berkata menjadikan tambah runyam, tambah nggak baik. Makanya diam saja. Kemudian yang kelima adalah diam saat tidak dapat berkata baik. Nah, ini seperti tadi. Diam di saat tidak dapat berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Daripada berkata nantinya tidak karuan-karuan, jadinya lebih baik diam saja. Yang keenam, diam saat kita tak punya kepastian. Tak punya kepastian apa-apa, tahu-tahu kita berkata, tambah kocar-kacir. Makanya diam saja, lebih baik mendengarkan atau diam saja. Nah, itu. Lah, 6 perkara inilah para hadirin wal hadirat, insya Allah kita selamat dengan diam. Itu lebih baik diam. Ya, yang pertama, diam saat ada orang marah. Ada orang marah, diam saja. Itu baik. Dan kedua, diam di saat belum tahu fakta sebenarnya. Yang ketiga, diam jika perkataan bisa merusak persaudaraan. Ya. Kemudian yang keempat, diam saat prasangka buruk. Yang kelima, diam saat tidak dapat berkata baik. Yang keenam, diam saat kita tak punya kepastian untuk berbicara. Dan 6 perkara inilah mudah-mudahan dengan diam kita akan lebih baik. Lebih kurang penyampaian ini mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.